Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Kembali di channelnya saya, channelnya Ahmad Samsuri. Kali ini saya akan melanjutkan tentang syarat tayamum. Maksudnya saya akan membahas tentang syarat tayamum di dalam kitab Safinatun Najah, yang sebelumnya di barusan konten barusan saya sudah bahas tentang sebab-sebab tayamum ya. Sekarang kita lanjutkan tentang syarat-syarat tayamum dalam kitab Safinatun Najah. Saya cuma ganti peci aja nih. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakatihi bidarini amin. Faslun ay haza faslun. Syurutut tayamumi asyaratun. Ya kan? Syarat-syarat tayamum itu ada 10. Apa itu? Ayyakuna biturobin. Ya, harus ada debu. Kalau tayamum harus ada debu. Kalau nggak ada debu, bukan tayamum namanya. Yang kedua apa? Wa ayyakuna turabu tohiron. Debunya itu harus suci. Harus suci debunya itu. Ya kan? Bukan mustakmal atau udah boleh dipakai. Yang ketiga tuh wa alla yakuna mustakmalan. Artinya debu itu tidak boleh debu yang sudah digunakan. Ya kan? Apa itu ayat wa alla yakuna mustakmalan? Debu yang sudah digunakan. Contohnya debu yang sesuci kita pakai untuk bertayamum. Setelah kita bertayamum kan pada jatuh tuh, pada rontok debu-debunya, kita pakai, itu nggak boleh. Itu maksudnya debu yang sudah digunakan atau debu mustakmal, ya kan? Debu yang sudah digunakan, debu yang bekas kita pakai untuk berwudu, bertayamum maksudnya, kita pakai lagi, itu nggak boleh. Harus debu yang debu yang belum pernah digunakan, ya kan? Paham sampai sini? Selanjutnya keempat apa? Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Debunya itu tidak boleh bercampur dengan tepung. Wa nahwuhu artinya juga tidak boleh yang sejenisnya juga. Ya kan? Debunya itu tidak boleh campur dengan pasir, campur dengan tepung, ya kan? Campur dengan apa lagi tuh, segala macam itu, atau berlian, itu nggak boleh. Harus benar-benar debu murni, nggak boleh campur dengan pasir gitu kan, atau tepung, atau terigu, atau mungkin sagu, nggak boleh. Atau sagon, itu udah sagon dicampur sama debu, sama campur sagon, itu nggak boleh untuk bertayamum. Harus benar-benar debu murni. Ya, sampai sini paham ya. Selanjutnya wayak sidahu. Ayak sidahu ini yang orang yang bertayamum itu benar-benar bermaksud menggunakan debu itu. Benar-benar menggunakan debu itu orang yang bertayamum. Maksudnya begitu, ya. Yang selanjutnya apa? Nah, mana tadi ini? Wa yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Ya. Membasuh muka. Membasuh muka. Membasuh muka. Dan kedua tangan dengan 2 pukulan. Bidarbataini, dengan 2 pukulan. Membasuh muka dan kedua tangan kita, ya kan, dengan 2 pukulan, ya kan. Jadi contohnya gimana? Membasuh muka kita nih untuk bertayamum, dan membasuh kedua siku tangan kita, ya kan, kedua tangan kita dengan
debu itu pakai 2 pukulan. Contohnya misalkan sebelumnya saya udah buat konten tentang cara praktek bertayamum yang baik dalam konten saya yang udah lama saya buat itu. Silakan dicek aja di konten saya tentang cara praktek bertayamum yang baik. 2 pukulan gini. Plus 1 buka gitu biasa kan, itu buka. Jika ada jam tangan sini nggak jadi masalah, sebab kan muka yang dirusak. Yang kedua apa? Yang kedua gini, plus baru jam tangan buka, kalau ada gelang buka, cincin buka. Setelah yang kedua baru bersiku dari sini, set, ya kan, kita praktekkan aneh, set, sampai sini kan sama, ini juga begitu, set sampai sini. Lihat di konten saya tentang cara praktek bertayamum baik ya, di konten saya yang sebelumnya. Jadi 2 pukulan maksudnya seperti itu. Brak untuk muka, brak untuk kedua tangan kita. Setelah itu tertib, selesai. Tertib itu artinya berurutan. Baik, setelah itu apa lagi? Uayyuzila najasata. Nah, di sini apa itu? Sebelum bertayamum itu kita harus bersih badan kita dari yang namanya najis. Harus bersih dulu. Bersih badan kita dari yang namanya najis. Ya. Kalau masih kencing, bekas kencing, bersihin dulu kencing kita. Pokoknya harus bersih dah badan kita itu dari najis baru bertayamum. Ya kan? Habis kita kencing kita bersihin itu. Kalau nggak ada air ya pakai batu. 3 kali pakai batu bersihin dengan kemauan kita gitu lah. Itu yang disyaratkan 3 kali pakai batu. Habis itu setelah itu baru bertayamum dah. Cari debu yang bersih, debu yang bukan mustakmal, tapi debu yang benar-benar suci, yang belum pernah digunakan. Selanjutnya apa? Awwala wa ayyajtahida fil qiblati. Ya, harus berijtihad di dalam mencari kiblat. Harus mencari kiblat. Berijtihad nih kita dalam mencari kiblat. Ini sudah saya bahas di dalam kitab saya, dalam channel saya sebelumnya, ya kan, tentang bab tayamum dalam kitab Hifayatul Akhyar. Ini hanya praktis aja ya, fikih praktis saya bahas dalam kitab Safinatun Najah, ya kan. Berijtihad mencari namanya kiblat. Ya. Kemudian apa lagi? Qablahu wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Jadi ketika bertayamum itu setelah masuknya waktu sholat. Wa yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Ya, ketika bertayamum harus sudah masuk atau setelah masuk waktu sholat. Jika belum waktu sholat, bertayamum nggak sah tayamumnya. Sebab syarat tayamum itu adalah ketika sudah masuk waktu sholat baru bisa bertayamum. Gitu. Ya. Pahamnya di sini. Kalau belum waktu sholat datang, bertayamum nggak sah tayamumnya. Yang penting pas waktu sholat datang udah tiba, baru boleh atau bisa bertayamum dan melaksanakan sholat. Ya. Dan tayamum ini kan ada macam-macam. Ada tayamum yang buat baca Al-Quran, ada tayamum buat sholat, ya kan.
ada tayamum buat berhubungan suami istri misalkan itu. Apa yang misalkan ini? Tayamum itu untuk sholat, ya digunakan untuk sholat aja, ya kan? Untuk sholat aja. Tayamum itu digunakan untuk mengajar Al-Quran, ya untuk baca Al-Quran aja, tidak boleh untuk sholat. Tayamum untuk kita bertayamum untuk sholat, niat sholat, maka niat sholat aja kita lakukan, tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Atau sebaliknya kita tayamum untuk membaca Al-Quran aja, tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Seorang istri yang sedang haid, setelah haidnya selesai, rapi, gak ada air sama sekali, bener-bener habis banget kering, ya kan? Boleh istrinya bertayamum, setelah bertayamum boleh melakukan hubungan suami istri gitu, maksudnya gitu, maksud daripada itu, ya. Istri udah habis haid, air kagak ada, mandi wajib susah, boleh bertayamum. Habis bertayamum istri boleh berhubungan dengan suaminya, ya kan? Paham ya sini? Jadi tayamum itu ya tayamum. Kalau bagaimana? Jadi tayamum itu satu waktu itu satu fardu. Kita melaksanakan sholat zuhur, tiba sholat zuhur kita bertayamum, kita sholat zuhur, ya kan? Sholat asar nanti wudunya tayamumnya beda lagi waktu sholat asar, ya kan? Diulang tayamumnya. Waktu sholat maghrib ya diulang lagi sholat maghribnya, diulang lagi sholat tayamumnya pada waktu datang sholat maghrib, kecuali sholat sunnah. Ya sholat sunnah juga ada waktunya juga. Datang waktu wudhu pagi-pagi, ya kan? Kita mau sholat duha nih, nggak ada air, kita wudhu, laksanakan sholat duha, gitu kan. Habis sholat duha, kita mau melaksanakan sholat sunat mutlak, boleh tanpa tayamum lagi udah. Boleh kalau sholat sunnah tuh boleh, macam-macam sholat sunnah boleh. Jadi kita habis sholat duha, ya langsung sholat sunat mutlak nggak apa-apa, nggak pakai tayamum lagi. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau fardu, sholat fardu harus sekali satu tayamum, satu sholat fardu. Paham ya sedikitnya? Sudah paham ya kiranya? Selanjutnya wa ayyatamam likuli pardin. Nah, artinya satu kali tayamum cukup dengan satu kali fardu. Tadi sudah saya jelaskan, satu tayamum satu sholat fardu, ya kan? Sholat waktunya sholat maghrib, sholat zuhur nih, udah waktu sholat zuhur kita tayamum. Nanti sholat asar sudah waktunya lagi sholat asar, kita tayamum lagi. Sholat maghrib waktunya sholat maghrib datang, kita tayamum lagi satu kali tayamum, satu kali sholat fardu. Kecuali kalau kita melaksanakan sholat sunnah, misalkan gak ada air nih, kita mau sholat taraweh. Sholat taraweh kan 23 rakaat, sekali tayamum nggak apa-apa. Atau sholat duha, kita tayamum waktu sholat duha, kita tayamum. Habis itu habis sholat duha kita sholat sunat mutlak, nggak apa-apa. Dan sholat sunat dipakai, kecuali sholat fardu, satu kali tayamum, satu kali sholat fardu, ya. Saya kira paham. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus ya buat al-fakir dan umumnya para kaum muslimin dan muslimat. Nah, yang menekan Allah, kiranya ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan untuk diluruskan oleh para asatidz. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.